Oke teman-teman, kembali lagi di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah rumah yang dari luarnya tuh terkesannya konkret, raw semua, tapi pas masuk ke dalam ternyata hangat dan nyaman sekali. Kita ketemu sama arsiteknya, yuk! Assalamualaikum Mas Ardi, Mas Dika. Waalaikumsalam. Wih, apa kabarnya? Baik. Wih, kita salaman lagi biar kayak lebaran. Oke, sebelum kita mulai boleh memperkenalkan diri dulu, Mas. Oke, saya Ardi. Saya Dika. Nah, kami dari Ardianti Design. Oke, nah ini karena berdua berarti nanti kita penjelasannya dibagi dua juga. Ya. Mas Dika bagian atas ya, di lantai Masih dua sama. ya. Oke, Mas Ardi kita bahas bagian depannya dulu. Boleh. Oke, let's go, kita ke depan dulu berarti, Mas. Ini rumahnya, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa, Mas Ardi? Kalau luas tanah itu di 140. Oke. Kalau untuk luas bangunannya ada di 220. Lebar tuh 7, sekian lah. Terus panjangnya berarti sekitar hampir Di 20 meter ya? betul. Iya. Ini tadinya rumah standar developer Betul. yang layoutnya juga tidak banyak diubah. Tidak terlalu banyak dirubah. Tuh, rumahnya. Yang sebelah kanan. Oh, sebelah Nah, sana ya. itu. Jadi memang tidak banyak perubahan secara layout, Betul. tapi sebenarnya banyak berubah juga sih ya, Mas ya. Sebenarnya kalau dari zoning sih Nggak. sama, cuma memang kalau dari finishing yang kita Dari finishing berbeda. benar-benar 100% berubah. 100% baru. Oke, ini gimana Mas ceritanya? Karena kulihat ini rumahnya dari luar terkesannya kayak raw, terus konkret, Iya. expose gitu, Mas. Iya, dari brief awal ya, klien ini kan sebenarnya seorang kontraktor juga. Oke. Terus beliau memang udah ngasih brief awal selain bikin rumah yang nyaman sebagai titik kumpul atau sebagai showroomnya dia, tapi ingin juga dia bisa eksplor material gitu dengan finishing yang belum pernah dia kerjain. Itu berarti finishingnya apa nih, Mas? Ini kan karena Iya. menarik ya. Sini sama atas itu juga sama ya? Iya betul. Jadi ini tuh sebenarnya plaster tapi tekniknya kayak dicetak pakai bekisting tapi dilepas-lepas gitu. Oke, ini makanya jadi kayak gini ya? Betul. Jadi makanya agak keluar ada urat-urat kayunya gitu. Memang pengen bereksperimen. Pengen bereksperimen. Terus ya udah langsung divisualisasikan, didesainkan jadi seperti ini. Betul. Kalau konsep kan sebenarnya modern tropis, terus agak ada sentuhan industrial. Cuman sebenarnya yang ingin kita tekanin itu lebih ke craftsmanship-nya sebenarnya. Jadi hasil kreasi tangan langsung dari tukang-tukangnya. Jadi lebih ada personal touch lah gitu Iya dari sih. desainnya. Oke, dan posisi rumah juga berada di Pojok. jalan nih. Iya. Oke, terus untuk bagian depannya sini pembagiannya seperti apa nih, Mas? Kulihat ini kan untuk dua mobil. Betul. Terus di situ ada area pejalan kaki juga. Betul. Jadi sebenarnya untuk dua mobil pun sebenarnya satu mobil harus satu wuling yang kecil. Itu karena kita ingin mempertahankan ini nih. Sebenarnya kan ini bawaan existing, pohon mangga. Pohon mangga ini ya. Jadi awalnya tadinya mau ditebang. Oke. Cuman karena ternyata ownernya mobilnya satunya lagi mobil listrik kecil, ternyata bisa masuk. jadi nggak usah aman. ditebang. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih, Mas. Boleh. Nah, ternyata nggak cuma memang di semua dinding ya, cuman yang sini dibikinnya halus. Halus betul. Gimana tuh ceritanya, Mas? Jadi kalau biar ada variasi lah sebenarnya dari estetika pribadi ini mah. Jadi kalau kan jadinya terlalu monoton ya kalau misalnya semua diseragamin gitu. Jadi biar memperlihatkan keahlian dari ownernya juga bisa bikin macam-macam, udah kita aja macam-macamin sekalian. Nah, ini kulihat ini ada satu bidang, ini dijadikan area gudang kah? Betul. Tapi disamarkan ya? Iya betul. Sebenarnya gudangnya juga cuman support buat bengkel sih. Oh, ada bengkel juga di sini, Mas? Bukan maksudnya bengkel, jadi lebih ke buat support kendaraan aja. Oh, oke. Maksudnya tools-tools untuk kendaraan. Tools-tools ya? kendaraan, betul. Oke. Nggak terlalu besar. Sama di belakangnya sini bisa buat chargernya untuk mobil listriknya ya? Betul. Oke, nah ini kalau aku pas ngeliat ke atas, ternyata ada perpaduan material kanopinya juga. Iya, Yang sini betul. di plafon, yang sini di Skylight ya. skylightin aja. Gimana ceritanya nih, Mas? Rumah misalkan kanopinya full semua ketutup, itu kan jadinya gelap, tapi memang jadinya ke rumah itu jadi teduh. Ya. Cuma kan jadi gelap ya ke dalam. Jadi akhirnya kita ya udahlah kita sobek-sobek sedikit pakai skylight gitu. Jadi ada ruangan yang dekat dengan atap kanopi ini jadi nggak terlalu gelap lah, jadi agak terang. Karena ini kan juga cukup panjang ya. Betul. Kalau semuanya ditutup, pasti bagian dalam sini ini kamar ya, Gelap, Mas, ya? betul. Oh, iya sih, gelap juga. Oh, oke. Tuh teman-teman bisa buat mensolusikan. Kalau Iya. pengen kanopi
yang tetap bikin bagian dalamnya tetap terang. Iya, betul sekali. Oke. Terus yang bagian sini. Ini ceritanya apa, Mas? Kenapa dibikin ada area untuk pejalan kakinya dulu nih? Jadi selain dari bawaan existing ya, memang pintu masuk tuh udah dibawanya dari pinggir. Sama kalau di RDNT sendiri kita cenderung ini mah idealis pribadi desainer ya. Jadi kalau pintu masuk kita lebih suka yang nggak terlalu kelihatan, karena kalau misalnya lagi buka pintu, rumah tuh nggak langsung expose keluar lah. Jadi masih private buat penggunanya. Lagi penggunanya pakai kerudung. Jadi pun misalnya pintu utama ini dibuka, nggak langsung kelihatan juga Iya, dari betul. sana ya. Jadi masih- Makanya di sini juga dikasih roster gitu ya, Mas? Ya? Masih pakai roster. Oke. Ini ke pojok sini ada area apa nih, Mas? Area... Ini tempat sampah, Tempat sampah. terus ada septic tank, segala macam. Ini semuanya servis sih. Jadi tukang sampah pun ngambilnya langsung dari luar ya? Dari luar ada pintunya gitu. Ternyata di lantainya divariasi. Iya, betul. Di aci halus gitu ya, Mas ya? Ya, Cialus, terus Cuman ada, kasih batu-batuan juga di ya, ada taman samping-sampingnya. keringnya. Biar tetap menyatu nih sepertinya finishing. Betul. Sama keseluruhan dari ini Iya. semua. Ada yang menarik juga dari pintu utamanya. Iya. Ini dari kayu solid kah, Mas? Dibilang kayu solid enggak, sebenarnya kayak pintu-pintu biasa aja, multiplex, tapi di finish pakai veneer gitu. Oh, finish pakai veneer. Dan cuman ini kan pintunya di sini. Ini dikasih jalusi lagi ya? Nah, jadi yang diceritain di sini itu adalah kalau kita ngurus rumah kecil kan biasanya agak suka terlupain bawa barang besar ke dalam ya, karena pintunya kecil-kecil. Nah, jadinya kita usulin gimana kalau kita pakai pintu ganda. Tapi kalau misalnya pintu gandanya ukurannya sama rata, kan jadinya nggak efisien ya. Setiap hari harus buka 2 gitu, Oke. kan berat. Akhirnya kita bikin satu aja yang gede, satu kecil. Jadi ini nanti ke depannya bisa dibuka. Jadi ventilasi juga buat rumah. Oke, nah ini boleh kita masuk, Mas? Boleh. Nah, sekarang kita masuk Boleh. ke dalam rumahnya, teman-teman. Vibes-nya beda banget. Cuman yang sebelum kita bahas area sana, ternyata di bagian bawahnya sini, area sini aja ya. Ini Betul. masih seperti area di luar situ ya, Mas? Betul. Jadi konsep dari ruang dalamnya itu sebenarnya ingin agak semi terbuka sebenarnya, karena ingin ngejar kayak vibes villa gitu ya. Jadi makanya dari segi konsep pun kita coba bawa area luar tuh tetap masuk ke dalam, jadi area kotor buat lepas sepatu, terus masuk ke teras gede gitu. Makanya ini nggak ada pintu, nggak ada apa. Iya ya. Langsung aja ngeblong. Disebutnya pun area teras gede ya. Teras besar gitu. Bukan langsung ruangan living nih, karena emang terasa seperti kayak ini udah masuk belum ya? Oke. Gitu. Bahkan yang bagian atasnya sini teman-teman, si kanopinya dari tempered ini juga masih lanjut ya ke sini. Dilanjutin, betul. Berarti sini difungsikan seperti yang kita lihat ya, Mas ya? Betul. Area living, dining, Kitchen, terus dan ini taman kering taman kering. gitu. Berarti layout memang dipertahankan. Dipertahankan karena buat kami apalagi proyek renovasi ya. Oh, ini renovasi ya? Renovasi Oke. betul. Jadi kan prinsipnya itu kalau rumah renovasi kalau bisa kurangin terlalu banyak bongkaran gitu ya. Setuju. Terlalu banyak rubah zonasi. Jadi biar ada efisien dana lah. Jadi kan dananya bisa lari ke finishing gitu. Oh, oke. Makanya itulah yang berubah total. Nah, betul. Oke. Jadi struktur pun sebenarnya ini masih struktur rumah lama semua. Terus luasan pun masih sama gitu. Tinggi per lantainya ini Masih juga sama. sama. Paling cuman nambah satu atap buat tangga sih. Oh, oke. Yang karena- bagian sini iya, ya, bagian betul. depannya ya. Tapi bentuk ini juga udah bawaan lama sih. Ini area sini. Cekukan ini. Jadi kalau awalnya tuh ini ruang tamu. Oh, Tapi gitu. memang double height. Ruang tamu rumah zaman Rumah zaman dulu, ya. gitu. Pintu masuk dari sini. Sebenarnya tangganya awalnya di sini. Oh, tadinya di sini. Tangga kayu, cuman udah lapuk. Nah, kalau itu kan nggak bisa dipertahanin ya. Iya, akhirnya dibongkar. Dibongkar. Nah, sekarang yang ini jadi area penyimpanannya owner nih. Betul, area penyimpanan owner. Nah, karena udah kelihatan tangga ya, sekalian deh aku mau tanya nih. Karena Boleh. tangganya pun cukup menarik. Dibikinnya floating semua. Ada alasan khusus nggak, Mas? Tangganya. Kalau alasan khusus tidak ada. Sebenarnya memang ini udah cita-citanya klien lah. Jadi ketika ada matahari dari sana, nih ada bayangan-bayangannya ya. Iya, jadi ada cahaya juga masih bisa masuk. Karena kan dari depan kita kalau mendesain apalagi ada muslimah ya di dalam, kita kurangi ada bukaan terlalu besar sih. Oke. Gitu. Pokoknya adanya Jaga pun di atas privasi. itu ya, Adanya di secara atas dan itu juga terhalang pohon mangga tadi. Iya juga. Nah, ini area yang menariknya, Mas. Iya.
Karena bener-bener apa ya kalau gue bilang ya, bener-bener beda banget vibes-nya dari luar sampai ke dalam sini. Luar kan kesannya kayak cowok banget, Cowok banget. konkret, masif, pas sampai sini hangat. Dengan dominasi kayu ya ini ya. Betul. Berarti kelihatan kan asistensinya ini sama siapa? Oh ya, sama istrinya. Nah, Oke. betul. Oke, emang seperti itu ya Mas? Emang untuk seperti itu. pendesainannya? Jadi memang untuk bangunan diserahinnya asistensinya sama suaminya. Kalau udah masalah perintilan gini-gini sama istrinya. Oke. Dan ini di dalam interior dari RDNT juga. Dari RDNT juga. Oke, jadi provide baik arsitektural maupun interior design Iya, juga. sama, betul. Oke, ini sesuai dari yang digambarkan atau ada perubahan Mas? Kalau perubahan ada yang belum beres sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya area ini masih ada meja-meja khusus lagi. Oh. Cuman karena belum esensial ya, jadinya ya udah nanti aja gitu. Jadi yang cukup fungsional aja. Jadi pertanyaanku sama teman-teman yang nonton nih pasti. Iya. Karena area duduknya banyak banget. Gede banget ya. Ini di sini ada sofa letter L. Betul. Letter L sini juga ada letter L lagi. Gimana ceritanya Mas? Kliennya memang ingin jadiin rumah ini tuh sebagai titik kumpul keluarga. Kita ngebayanginnya, oh mungkin lebaran nanti di sini gitu segala macam. Terus dia kan punya tim kontraktor ya, mungkin syukuran di sini kali. Oh iya bener Jadi sih. semuanya bisa ternaungi lah gitu. Pun kalau ada kliennya owner juga ya ke sini ya, menyambutnya juga enak berarti. Menyambutnya Ya? juga enak gitu. Oke, cakep sih cakep. Nah untuk lantainya ini di sini pakai apa nih Mas? Sebenarnya ini HT motif kayu. Kenapa kita lebih ngejarnya HT motif kayu? Karena biar gampang maintenance-nya aja sih. Kembali lagi usernya nyamannya menggunakannya dengan maintenance rendah, ya udah kita manut aja gitu. Oke, nah yang sebelah sini untuk area TV ya. Ya, TV dan ada storage lagi di pojokan sana Betul. ya. Nah, cuman ini finishing dindingnya pun beda lagi. Ternyata beda lagi. harus tetap ada cowoknya ya di sini. Betul. Jadi emang campur-campur. Campur-campur ya. Ini kamprot halus atau cat tekstur atau apa? Ini Mas? sebenarnya sebutannya kalau zaman dulunya kamprot gosok. Oke. Kamprot gosok, tapi kalau sekarang trennya bilangnya tekstur kulit jeruk sebenarnya. Kebetulan klien kita itu belum pernah bikin yang kayak gini. Biasanya dia ngerjain tuh kamprotnya semprot, yang butir-butiran halus gitu. Ya udah kita coba tantang bikin yang kayak gini. Gitu. Sumber rasa tertantang dan langsung di. Iya. Terus Jadikan kan nih. karena ada plesteran lagi jadinya kan connect ya sama fasad luar juga. Oh iya. Jadi kita kayak masih tetap merasa di luar gitu. Nah, makanya tadi aku pas ini udah masuk belum ya? Ini kan sebenarnya udah masuk ya teman-teman ya. Nah, yang sini menarik sekali, Mas. Ini kan tadi area duduk-duduk ya. Iya. Udah disiapin juga nih sajen-sajennya. Iya, bangga. Cuman yang bagian sini ternyata ini ada kanopinya motorized Iya. dan besar sekali. Ini gimana, Mas? Kenapa dibikin kanopi seperti ini nih, Mas, di sini? Klien pengen nyoba bikin. Jadinya di sini ada perdebatan lah karena awalnya di sini kita mau pasang jendela lipat. Oh, Gede. jadi tertutup gini ya? nggak lolos Kan sampai sebenarnya belakang ya? living room asli itu cuma sampai sini, sampai dinding ini. Nah, awalnya cuma sebesar ini. Cuman dipikir-pikir kalau misalkan ini pasang, ini juga pasang, mubazir ya. Jadi double budget, jadi mendingan salah satu aja lah. Dan dipilih ya yang ini. Yang ini. Tapi asik ya, jadi taman kering berarti. Jadi ini ya? taman kering. Ini ada area untuk apa nih, Mas? Ini sebenarnya wudhu, terus ini ya? sholat. Oh. Sholat gitu. Oke, oh gitu. Aku Iya. baru tahu. Jadi ceritanya sholat di tengah alam lah gitu Iya ya. sih, iya sih, asik sih ya. Bener-bener dikasih space-nya di sini ya. Masih ditemani sama ini nih monstera nih di sini nih. Betul. Oh, nah ini sebenarnya ada yang menarik loh teman-teman. Di atas itu ada pohon duren. Jadi kalau lagi butuh duren, pengen duren, bisa ngambil ke sini. Jadi depan mangga, belakang duren. Komplit. Pas proyeknya ini dikerjakan sering kejatuhan durian gitu nggak Mas di sini, Mas? Kalau kejatuhan sih belum, tapi kita ambil pernah. Lucu sih ini ada tempat untuk wudhunya sini ya. Sama tetap ada ini ya, lampu-lampu yang dipilihnya ya. Betul, ini kan sebenarnya lebih kayak lampu outdoor ya. Sebenarnya peruntukannya, cuman karena balik lagi konsep kita emang Nyaru ya antara indoor teras dan besar gitu dan nyaru kita bawa aja part-part elemen outdoor tetap masuk ke dalam. Nah, yang sebelah sini ini area Kamar pembantu, kamar pembantu ya. Tapi menariknya di atas ada bukaannya. ventilasi, Kayak gitu ya. betul. Oke.
Ini apakah salah satu ruangan yang belum masih progres juga untuk perapiannya Mas atau gimana? Lebih tepatnya masih banyak barang aja sih. Jadi kita nggak masukin Barang-barang buat syuting dimasukin dulu ke sini biar Jadi rapi. kita nggak masukin sini. Oke, sekarang kita ke sini. Boleh. Nah, ini yang menarik adalah dapurnya ternyata satu garis saja, Betul. tapi panjang. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh ngejar satu modul granit ini sih. Oh. Biar nggak kepotong. Oh gitu. Jadi kan nggak ada sambungan nih. Hmm. Bener-bener full semuanya, satu slab. Berapa nih Mas panjangnya dari sini ke sini? Ini kalau nggak salah itu ada di 3,3. 3,3 ya? Oh iya sih, jadi full gini ya? Jadi full satu gitu. Menariknya dikasih colokan yang ini ya? Ya, yang Magnetic movable, betul. Hmm. Jadi bisa dipindah-pindahin lah. Tuh teman-teman kalau nggak mau colokan listrik yang gitu-gitu aja di dapur bisa nih. Ini kreasinya dari Mas Ardi atau dari owner Mas? Ini mah produk bawaan. Oke siap. Jadi bisa nih dibeli ya? Bisa dibeli. Oke, nggak susah nyarinya. Iya. Oke, terus ini untuk padu padanya lagi-lagi warna kayu ya dominasi Iya, di masih sini. konsisten. Bahkan sampai di plafon Mas, kulihat. Jadi karena lantai bawah ini kita ganti material, Oh iya benar. nggak disatuin sama yang kayu ini, makanya kita pindah elemen kayunya ke atas gitu. Iya sih. Jadinya kan kayak saung ya, lagi saung lihat ke teras gitu. Bawaannya pengen kayak gitu sih. Pun posisi ketinggiannya juga agak lebih dipendek dikit ya. Direndahin, betul. Nah ini untuk appliancesnya punya owner ya? Iya. Oke, semua ditaruh di sini. Sebelah sini ada apa nih Mas? Yang ini kamar tamu, yang ini kamar mandi bawah. Nah kemana dulu kita? Kita kamar mandi bawah dulu ya. Boleh. Nah, Ini dia. gimana ceritanya yang kamar mandi ini nih Mas? Dari segi posisi nggak berubah. Sama Ini sekali ya, dari nggak sama rumah sekali. Jadi kalau misalkan sadar, ini kan kamar tidur, ini kamar mandi. Nah, bawaan template-nya tuh kayak rumah developer pada umumnya. Jadi sebelahnya kamar lagi sebenarnya. Oh iya. Kan kejepit ya, kamar mandi kejepit. Karena ini posisinya nggak dipindah, pasti kan isunya jadi matahari ya, nggak dapat sinar, terus lembab. Kita fasilitasin ada cerobong buat tukar udara sama cahaya gitu. Jadi itu langsung los ke atas, tapi ada celah untuk udaranya berarti ya Mas? Keluar ke arah teras, mungkin bisa kelihatannya dari sini. Oh, ada jendela jalusi. Oh iya. Gitu. Wih, dan ini bagian atasnya apa nih Mas, ruangan sini Mas? Jadi ada toilet, ada kantor, jadi saling connect lah. Tapi kita nggak bikin translucent, jadi supaya ada privasinya lah gitu Ntar ya. ada yang mandi. Kan gitu kan nggak enak ya. Itu mikir aja jangan nih lagi. Oke, kalau untuk layout ininya, saniternya, ya udah segaris aja gini ya, Mas? Segaris aja standar sih. Dan finishingnya ada permainan lah ya, Iya. permainan warnanya ya. Betul. Oke. Ada lagi mungkin yang mau diceritakan di sini Cukup ya Mas? mungkin kalau kamar mandi ya. Oke. Nah, yang depan sini Mas Ardi. Nah ini adalah OTW kamar tamu. OTW kan? Oke, cuman emang layout ini dari awal Dari sama- awal emang seperti ini gitu. Cuma kita fasilitasin dengan glass block sama jalusi gitu. Ini dindingnya pun dinding lama. Oh, dinding lama cuman dirapiin lagi ya. Dirapihin lagi aja. Berapa sih Mas ini? 3x3 ya 3 kali 3. Nah, yang jadi pertanyaanku, ini kan glass block kenapa ada di sini nih Mas? Oke, jadi kenapa glass block? Karena ini kan sebenarnya bersentuhannya sama area luar ya, yang dimana ada orang lalu lalang gitu. Kita ingin ada privacy meskipun untuk kamar tamu, tapi pencahayaan tuh maksimal karena udah terkurangi sama kanopi carport. Oh iya. Jadi makanya kita curi-curinya cuma dikit gitu. Terus biar nggak panas, kita butuhnya kaca yang tebel, yaitu glass block gitu. Oh, sampai ini ya, kaca yang tebelnya pun juga dipertimbangkan Harus dipertimbangkan karena kekurangan terlalu banyak main kaca kan panas. Bener, setuju. Tuh teman-teman, jadi ada kompromi lagi lah yang lain nih kayak Betul. ini. Kaca tebel jadi mengurangi panas. Gitu. Oke. Nah ini kita ke atas. Boleh. Oke, ini ada area yang sini dulu nih yang kita Betul. bahas sebelum gantian nih. Boleh. Ini pakai railing besi aja. Besi aja, hollow pipa gitu ya. Aku baru melihat Mas, kenapa ada ini Mas, metal yang Kenapa? grated ini Mas di bawah sini Mas? Mau cerita jujur atau cerita kerennya? Kalau cerita jujurnya sebenarnya
ada material sisa dari proyeknya Mas Joko daripada dibuang gitu. Waktu itu kita main lihat proyeknya dia. Coba bawa ke sini buat dipakai ke sini. Jadi buat nanti rencananya ada motor kecil di bawah di bawah tangga ini gitu. Oke. Wih, menarik. Untuk posisi si jendela-jendela ini diubah nggak, Mas? Jadi kalau dari posisi nggak berubah, tapi dari ukuran diperbesar. Gitu. Oh gitu. Oh tadinya lebih kecil gitu ya? Lebih kecil karena kan ini kan nambah satu lantai akses ke area rooftop ya. Jadi makanya kita ya udahlah perbesar juga dan pingin nge-frame itu. Pohon mangga ya. Pohon mangga. Oke, nah ini di lantai 2 dan rooftop kita ganti pemain. Siap. Oke, sekarang kita gantian sama Mas Dika di lantai 2. Ada tangga lagi teman-teman, tapi ini rooftop ya Mas ya? Betul, ini ke rooftop nanti tangganya. Kita bahas ini dulu berarti Mas. Kalau untuk lantai 2 ini peruntukannya berarti kamar ya? Betul, di lantai 2 ini sekarang ruangan-ruangannya adalah kamar sama ada ruang kerja. Satu bisa ruang ngintip kerja. ya? Ada, iya ada lubang ngintipnya. Oke, gimana nih ceritanya Nah. pas ngedesain lantai 2 ini? Ya ini juga maksudnya karena kami juga jadinya memanfaatkan ruangan dari rumah existing yang udah ada gitu ya. Jadi untuk jendelanya tadi mungkin sebelumnya sudah diceritakan kalau dimensinya ini diperbesar. Jadi supaya koridor kamar ini juga nggak begitu gelap. Oh iya Jadi benar. cahaya dari tangga ini nyampe ke koridor kamar-kamar ini gitu. Oke, ini ada 5 pintu, kita kemana dulu? Kita ke pintu yang pertama dulu, Pintu yang pertama paling depan dulu. dulu. Nah, kita mungkin bahas pintunya dulu, iya, boleh. karena cukup menarik. Ini pintunya kan sebenarnya nggak sampai atas kan? Betul. Tapi dibuat seolah-olah tuh sampai atas. Betul. Ini juga apa? Tadi mungkin udah diceritakan sama Ardi kalau kami nggak pakai kusen di sisi atas ya, karena memang maksudnya sebenarnya kan kusen itu hanya kanan kiri aja sebenarnya cukup gitu ya. Jadi kami hanya pakai kusen itu di sisi kanan kiri, sisi atasnya ini kita kasih juga seolah-olah jadi pintunya ini menerus sampai ke atas tidak kepotong sama tembok gitu. Pas lagi tertutup ya Mas? Betul. Karena kalau dibuka pun pintunya hanya di 2,2 aja sebenarnya. Nah, ini dia ruang kerjanya. Nah, ini dan ruang menurutku kerjanya. ini cukup unik sih untuk layoutnya sendiri ya kan. Ya. Boleh diceritain dulu mungkin Mas? Ini juga untuk ruang kerjanya itu ngambil dari ruangan existing juga. Sebenarnya tadinya ini adalah area toilet rumah existing. Jadi toilet existing itu dimensinya cukup besar ya, lebarnya mungkin dari dinding ini sampai dinding ini. Oh lumayan ya. Jadi kurang lebih 2,3 kali 3 meter. Tapi akhirnya karena kebutuhan owner butuh ruang kerja, karena beliau kan juga kontraktor gitu ya. Jadi brief awal butuh ruang kerja. Akhirnya kita sulap lah si toilet existing itu jadi ruang kerja. Dan kita potong sedikit area toilet existingnya. Sebagian jadi ruang kerja dan sebagian lagi yang kita potong di belakang glass block ini adalah cerobong yang tadi dari toilet lantai 1 gitu. Oke, dan glass blocknya ini diteruskan lagi ke sini gitu Betul, ya? betul. Material bahasa glass blocknya itu kita teruskan lagi ke sini supaya ruang kerja ini juga dapat pencahayaan tambahan lagi. Dan ini kayaknya juga nggak begitu tinggi Ya. untuk ceilingnya, tapi Ini ntar di 2,8. sebelah sini tinggi. Betul. Gitu, kebagi 2. Ya, Kenapa itu nah Mas? ini itu sebenarnya juga tadinya itu ada rencana owner untuk storage gitu ya, keperluan storage penyimpanan barang. Jadi waktu itu kepikiran gimana kalau ruang kerjanya kita bikin agak tinggi aja double head, karena ini juga kan ada area rooftop existing ya sebenarnya. Jadi area si duct rooftop existingnya itu agak kita potong sedikit. Ruangan kerja ini kita tinggikan karena dulu tuh sempat mau ada rencana naruh semacam perkuatan besi gitu ya untuk jadi storage di atas ini sebenarnya. Cuma sementara belum dipakai. Tapi belum jadinya ya? betul belum dipakai storage-nya. Akhirnya ya udahlah sementara di finish dulu aja, yang penting jadi agak tinggi. Dan ini juga di atas kami ngasih lagi ada boven lift. Selain untuk pencahayaan alami, ini juga untuk penghawaan alami. Jadi udaranya naik ke atas. Adem loh di sini rasanya. Ya. Karena lihat juga di sini juga ada bukaan. Ada bukaan juga. Tapi ini betul. cukup unik karena dia dibuat sejajar sama eye level pas kita duduk ya. Betul. Bukaan ini Oke. itu eye level saat kita duduk. Jadi ini Gitu. kita bisa ngelihat ke arah sana. Betul. Jadi madepnya nggak ke dinding gitu ya. Betul. Jadi Sedangkan yang sini sirkulasi udaranya juga ngalir ya Mas betul, ya. ini langsung ke arah balkon dan ini sebenarnya bukaan di sini untuk supaya owner masih bisa kontrol lah siapa aja yang naik dan ke arah ruang-ruang tidur gitu. Tapi sebelum kita lanjut lagi, lantainya Ya. sebenarnya juga mencuri perhatianku pas masuk. Soalnya tiba-tiba tuh warnanya hijau, Ya. tapi hijaunya tuh masih enak di mata gitu. Ya, betul. Ini hijau apa ya namanya? Ini hijau botol sih warnanya. Masa sih? Iya hijau botol, green botol Hijau gitu. botol ya? Waktu itu Mas Ardi sih yang Pilih. sempat belanja sama owner gitu. Karena pingin
apa ya, warna yang agak beda lah dengan ruangan-ruangan yang lain. Oke, nah ini ada Betul. pintu. Nah, Dan ini- dibikin sliding ya? Ya, Sini. betul. Oke. Ini sebenarnya pintunya dibuat sliding karena di sini kan cukup sempit ya areanya. Karena misalnya untuk membuka ke arah balkon, kalau kita pakai pintu swing pasti kan habis nanti Benar. ruangannya. Jadi di sini kami putuskan untuk pakai pintu geser supaya kaca ya? dan kaca. Kembali lagi kaca supaya itu tadi pencahayaan alaminya tetap dapat gitu. Oke, apa, Dan Mas? ini itu kita sekarang ke arah balkon. Oh, dia belok ke sini. Ya, ini sebenarnya memanfaatkan Ah, area dak beton existing aja sebenarnya. Jadi, ini kita praktekin Boleh. kali ya. Duduk gini ya Mas ya? iya betul. Berarti ceritanya kalau lagi bosan kerja, kita punya kayak ruangan tersendiri juga Betul, ceritanya kalau lagi penat ya, ini untuk menghilangkan penat lah. ya? Jadi Gitu. outdoor, tapi kita masih punya privacy. Betul. Karena betul. tapi masih ada lubang-lubang udara ini Betul. gitu. Kembali lagi ini untuk bahasa roster yang tadi ada Iya. di fasad bangunan, kita pakai lagi di area balkon ini gitu ya, karena supaya kita nggak pakai railing-railing yang biasa gitu ya. Jadi railingnya kita pakai roster sama ada kita bikinkan bak tanaman dari plat metal. Ternyata ini ya kalau dilihat dari deket ya. Mas, Ya, yang dari betul, tadi kita betul, betul, bahas betul, di betul, fasad betul. ya. Seperti ini ya, ternyata emang kelihatannya tidak sempurna, tapi dari ketidaksempurnaan itu jadi kayak sempurna. Itulah Apa seninya sih? sebenarnya. Iya Jadi sih. ada sedikit kusen, jadi di sini Oke. ada jalusi juga sama ada kaca sunblast. Ini itu nyambung lagi ke cerobong dari toilet lantai 1. Bawah, menerus sampai atas. Menerus sampai atas, sampai rooftop gitu. Jadi justru di rumah ini itu kami justru membobok dak-dak beton yang sudah ada gitu ya. Kita sesuaikan, kita jadikan pokoknya optimalkan pencahayaan sama penghawaan alami rumah ini. Kita ikut Mas Dika kemana nih? Sekarang mungkin kita akan ke ruangan yang Boleh. di sebelah kanan. Oh, kamar tidur. Ini adalah kamar tidur anak. Wah, ini aroma rumah barunya sangat kuat ya Mas. Oke, kalau untuk kamar anak sendiri ini ukurannya berapa Mas? Kamar anak ini kurang lebih 3x3. 3x3 Dimensinya ya? 3x3, ya. Dan kembali lagi ini juga memanfaatkan bangunan lama juga ya. Dan untuk layoutnya ya di sini untuk kasurnya Ya. dapat ini juga ya pencahayaan di sini. Di bagian sini pun juga ada jendelanya. Betul, Mas, ada ya? jendela lagi. Jadi sebenarnya memang kami mengusahakan betul ada cross ventilation di seluruh ruangan gitu ya. Terutama di kamar anak ini juga gitu. Dan aku suka sama lemarinya, jadi satu di sini rapi gitu ya Mas di Ya bagian betul, sini. ini juga kemarin akhirnya kami coba desainkan aja built-in supaya kamarnya optimal gitu. Jadi misal kadang kan kalau pakai lemari-lemari lepasan mungkin apa ya? Kurang pas. Kurang pas fit sih, betul, iya, kurang fit in gitu ya. Jadi di sini juga kemarin owner ya udah minta didesainkan sekalian. Jadi kami buatlah lemari ini sama meja belajarnya sekalian gitu. Oke, dan untuk kamar tidurnya sendiri lantainya juga langsung berubah. Ini lantainya motif-motif teraso gitu ya. ya. Betul. Oke, boleh ke pintu Boleh. lain Mas? Kita ke pintu sebelahnya. Pintu ketiga. Pintu ketiga. Jadi kalau ini sama sebenarnya kamar juga, kamar tidur anak tipikal. Oh, mirroring ya Ini dia mirror, ya? betul. Sama persis. Sama persis. Ukurannya juga sama. Betul. Oh, kalau ini dia kedapatan dari yang belakang itu. Betul. Ini kedapatan ke kanopi yang motorized itu di View belakang. durian ya. View pohon durian, guys. Benar. Kita bisa mengamati. Kayak itu sudah siap. Sudah matang. Tapi kalau ini kamar anak cowok ya? Betul. Ini kamar anak cowok. Oke, masih sama persis lah. Masih sama semuanya persis. kalau di sini. Mirror, benar-benar mirror. Oke, kita lanjut ke pintu lain aja nih, Mas. Kita lanjut ke pintu keempat. Ini bentar, ini kalau misalnya dari luar, ini pintunya lebih kecil, ini lebih lebar. Betul. Ini kamar mandi kah? Kita lihat. Oh, benar. Benar. Oke. Nah, ini adalah Wih, toilet di lantai 2. aku pas masuk ke dalam sini langsung seneng ya ngeliat warnanya gitu kan. Ukurannya ini kurang Kira-kira. lebih kira-kira kesini itu 3 meter kali 1,3, 1,4. Oke, kayak gimana nih Mas? Nah, ini juga untuk material sendiri, ini juga akhirnya saat pemilihan material ini juga kami diajak nih sama owner untuk milih materialnya. Jadi waktu itu belanja bareng, dipilihlah material terakota ini. Ini warnanya bagus banget loh. Iya, Gak tau kalau di kamera kayak gimana, cuman warnanya bagus banget ini. Jadi Ini kayak buat lagi-lagi aksen betul. tersendiri ya. Betul. Ini Pas buka pintu langsung ngeliatnya ini. langsung soalnya. yang apa muncul di mata gitu ya si warna dari terakota ini gitu. Waktu itu memang arahannya owner pingin yang beda lagi lah untuk di kamar mandi ini ya. Jadi pengen sesuatu yang beda, akhirnya dipilihlah
material terakota ini. Terus ada skylightnya juga. Ada di skylight atas lagi, ini. betul. Di sini juga masih ada buat cahaya ya. Betul. Nah ini untuk kaca yang ada di sini itu nyambung ke cerobong yang tadi di belakang ruang kerja sama toilet lantai dasar. Menerus ya, pokoknya dari Menerus. bawah sampai atas. Betul. Bentar. Sampai ke rooftop, ini juga sampai ke rooftop. Oh ininya ya? Sama juga ya. Jadi di atas mungkin bisa dilihat nanti kita pakai kaca sunblast dan ada celahnya juga. Jadi tidak tertutup. Jadi udara itu masih bisa, Bisa ngalir ya? ke atas, betul. Ini area basahnya terpisah ya Mas di sini Betul. ya. Area basahnya terpisah. Kita kasih sedikit ada gutter kecil nih. Jadi Iya nih. airnya itu nanti jatuh ke gutter selokan ini gitu. Benar. Ini detail-detail kayak gini nih kadang-kadang penting ya. Pas udah Iya, dipakai betul. baru kerasa gitu Betul, ya betul, Mas betul, ya. betul, betul, Kadang betul. kurang diperhatiin sama orang. Itu. Nah untuk area keringnya nih beda warna juga. Iya, betul. Untuk lantainya beda material. Tapi masih sama sih. Masih vibes-nya apa gitu. ya? Kami mencoba kemarin mix and match-nya jadinya yang masih selaras lah warnanya. Jadi selaras dengan bangunan keseluruhan, selaras dengan konsep utamanya kita itu yaitu kan di luar juga udah terlihat cukup maskulin gitu ya bangunannya. Kesini juga agak masih ada warna-warna maskulinnya, abu, monokrom gitu, tapi ditambahkan dengan aksen-aksen terakotanya gitu. Ini berarti kamar tidur utama dong. Ini master bedroom. Master bedroom kita lihat. Mari. Pasti beda nih. Wah. Inilah Pas masuk layoutnya di sini langsung ketemu sama master lemari. bedroomnya. Betul, ini masuk langsung ketemu sama WC, lemari. Dan di sini kita harus melewati koridor dulu sebenarnya. Ini berapa Mas ukuran koridornya? Ini itu lebarnya 1,2 dan di sini adalah ada master bathroomnya, ada toiletnya. Kenapa dipilih seperti ini materialnya? Nah, ini juga waktu itu ada penyesuaian-penyesuaian, akhirnya dipilihlah material kaca sunblast. Karena saat kita masuk ke dalam master bedroom ini kan seperti koridor gitu ya. Jika kita pakai waktu itu dinding, ditakutkan area ini tuh akan jadi gelap. Oh gelap, oh iya. Betul, jadi akhirnya dipilihlah material kaca sunblast ini. Dan juga karena waktu itu kita mendesainkan master bathroomnya itu punya bovenlicht yang cukup besar. Jadi cahayanya itu berpendar masuk hingga ke koridor ini. Karena udah bilang gitu aku pengen lihat Mas. Boleh? Cukup besar seperti apa kita lihat. Karena Mari kayaknya kita lihat. terang. Oh iya. Nah, ini. Terang banget ya di Betul. sini. Jadi Terang lebih. peletakan ininya cukup unik ya. Ya. Kayak gimana nih Mas? Nah, ya jadi waktu itu tuh akhirnya kami putuskanlah untuk taruh bathtub ini di sisi sini karena biar bisa sambil melihat langit. Oh iya benar. Berendam sambil menatap langit Betul, gitu betul, ya. betul. Berendam sambil menatap langit. Jadi akhirnya ditaruhlah showernya di sini, bathtub di sini dan klosetnya ada di Di balik belakang pintu. sini. Betul. Kenapa showernya di situ? Karena masih ini ya satu area basah gitu Betul, ya. ini masih sekalian. area basah, benar. Jadi kita bisa lihat di sini juga material lantainya berbeda dan elevasinya juga beda. Jadi yang area basahnya ini lebih rendah, ya? betul. Dan airnya mengalir ke ujung sana. Betul, dan kita ngasih kembali lagi gutter, ada gutter lagi sebenarnya di ujungnya. Kalau di sini lebih hitam putih abu aja ya. Ya, di sini lebih Tidak ada warna monokrom. lucu itu. Jadi kalau sepanjang ini untuk area keringnya ya. Ya, Di betul. sini ada wastafel sama kloset duduknya. Jadi terbagi seolah-olah ada satu area ini untuk area kering dan area selainnya adalah area basah gitu. Ini juga menerus ya dari lemari situ Betul. sampai meja dan Betul, sampai betul. belakang kasur ya. Ini kita memang buat jadinya seolah-olah satu kesatuan aja, jadi menyambung semua memang dari lemari, meja rias hingga ke bed head kasurnya gitu. Ini cukup simpel aja, tapi karena mungkin baru jadi ya, apa belum Iya, ada. benar. Memang cukup simpel. Tapi emang cukup simpel aja Ya, seperti ini betul, ya. betul. Tapi yang aku suka tuh di sini terang banget dan masih Ya. diterusin lagi dong. Diterusin lagi material Ada ternyata. glass blocknya karena itu tadi untuk kita nggak mau pakai kaca yang terlalu banyak gitu ya, jadi komprominya pakai glass block gitu. Dan kanan supaya- kirinya ada jendela yang bisa dibuka. Betul. Jendela hidupnya di ujung kanan kiri. Dan ini ngelihat ke kanopi yang tadi ada di lantai dasar. Oh iya itu kelihatan ya. Oke lanjut lagi ada Boleh kita lanjut lagi ke atas ya berarti. ke rooftop, Ke betul? rooftop. Oke, ayo Mas. Oke, ini menuju ke rooftop. Ya, betul. Dan emang floating terus ya sampai atas ya? Floating menerus sampai atas karena itu tadi ya, selain untuk terkait dengan konsep industrial juga kami pingin supaya cahaya dari bukaan yang ada di sini itu masuk ke semua bangunan karena kalau misalnya kita pakai tangga solid kan pasti akan tertutup Tertutup gitu ya. Jadi
Di sini kami akhirnya pakai tangga yang floating supaya cahayanya masih masuk. Nah, ini juga sebenarnya di bukaan fasad yang ini kita juga ngasih ada celah udara lagi. Di sini ada. Di sini ada anginnya guys. Iya benar. Enak. Kami ngasih celah udara lagi karena di atasnya itu ada roster yang terbuka. Udara dari celah ini tuh pasti naik nanti ke roster yang ada di lantai 3 ini, di rooftop. Gitu. Kalau ini Mas kayak ada buat tempat gitu nggak? Nanti sebenarnya akan ada tambahan lagi Storage sih. ya? Ya, ada storage, betul. Oke. Dan sebenarnya lampunya yang mau aku tanyain. Karena lampunya pasti custom sih. Iya, Karena betul. kayak menyatu ya sama railingnya. Betul. Ini juga akhirnya kemarin owner itu pingin satu lampu pendant yang bisa jadi semacam apa ya bahasanya, artwork juga mungkin ya, karena kan ruangan di sini kita bikinkan dindingnya putih gitu ya, jadi supaya pendantnya ini juga bisa jadi salah satu aksen dari area apa triple head ini ya, double head triple head ini gitu. Nah akhirnya waktu itu kami desainkan juga lampu ini. Ini juga dibikinnya dari material besi pipa gitu ya, hanya dicat aja gitu. Disamakan ya. Betul, disamakan bahasanya dengan railingnya. Dan ini juga yang bikin kan dari tukang besinya owner juga gitu ya. Dan di sini ya memang jadinya kami ingin memperlihatkan bagaimana craftsmanship mereka gitu dalam membuat hal-hal yang ada di rumah ini. Salah satunya si lampu pendant ini. Keren loh ini. Ternyata di sebelah sini juga ada sobekannya ya? Betul, ada sobekan di kanan kiri sebenarnya ada sobekannya. Oh iya, di situ juga. Iya. Pantas terang banget ya dari manapun ya. Oke, Iya. ayo Mas kita lanjut Oke. ke atas. Ke rooftop nih. Wih, rooftopnya gede kayaknya deh. Nah, ke rooftop. Wow, masih luas sekali di sini areanya. Kalau ini peruntukannya apa aja berarti? Cuci, kayak aku ngeliat situ ada masih Betul. cuci. Kalau di sini itu peruntukannya sebenarnya lagi-lagi memanfaatkan duct rumah existing gitu ya. Jadi di sini kita jadikan ruang laundry, ada storage, di situ ada toilet kecil dan jadi area untuk kumpul keluarga lagi sih sebenarnya. Ini panjang banget sih. Iya, Berapa betul. orang nih bisa di sini? Mas? Luas banget ya Mas di sini. Ini ya? luas banget betul. Wah. Karena juga saat kami pertama kali datang ke sini juga ngelihat duct bangunannya bahkan tidak terpakai. Jadi emang kayaknya untuk jemuran aja gitu. Dan sebesar ini makanya waktu itu daripada jadi jemuran aja, kita fungsikan lain aja deh sebagai ruang kumpul lagi untuk keluarga owner gitu. Jadi multifungsi ya. Multifungsi, benar. Nah kalau di sini untuk kitanya ya, untuk yang pejalan ininya. Benar, ini ada. Diteruskan ya dari situ Betul. sampai ujung situ ya Mas Betul, ya? betul. Di samping-sampingnya Ini akses dikasih aja. batu. Benar. Gitu. Oke, ada lagi yang mau Mungkin disampaikan? ini adalah cerobong yang menerus tadi dari toilet lantai 1. Ini yang dari toilet lantai 1. Dan ini yang dari toilet lantai 2. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi di sini kami pakai kaca sunblack. Lagi-lagi supaya tidak terlalu transparan, tidak terlalu terlihat ke dalam. Dan kami kasih celah di sisi sini. Jadi tidak tertutup gitu ya. Udara dari toilet ini keluar ke atas gitu. Oke. Dan mungkin itu yang di situ juga ada. Tadi yang kita lihat di Oh, ini ya? ruang kerja, betul. Oh, iya. Ini adalah bovenly yang kita lihat di ruang kerja. Bener sih, udaranya Letaknya di ngalir sih di dalam rumah tuh kayak husus gitu. Jadinya adem dalam rumahnya. Oke, kita ngobrol lagi di bawah yuk. Sip. Sama ownernya juga. Oke teman-teman, akhirnya kita kalau udah duduk kayak gini semua, udah selesai muter keliling rumahnya. Nih, beliau berdua udah kayaknya lelah banget. Apalagi yang baru sampai rooftop ya. Tapi ini kita langsung ketemu sama ownernya juga. Mas Joko, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita boleh main ke rumahnya, masuk ke semua ruangannya, rumah barunya. Selamat ya Mas. Nah, Mas Joko ini owner sekaligus kontraktornya emang yang mengerjakan rumah ini. Jadi berkolaborasi kalian ya. Kolaborasinya apakah berjalan dengan lancar? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah Lancar, ya. alhamdulillah. Nah, kasihin dulu lagi Mas. Boleh. Aku soalnya mau nanya nih, teman-teman biasanya tuh penasaran sama budgetnya. Boleh tahu nggak sih Mas untuk ngebangun rumah ini? Sebenarnya kalau budget, kalau untuk rumah ini sih sebenarnya 7 sampai 8 juta ya per meter persegi. Oke. Terus memang kalau di sini tuh karena kita renovasi bangunan existing, mungkin 70%-nya ada strukturnya existing, kita pertahankan, sisanya kita bangun struktur baru. Ya mungkin kalau renovasi seperti ini sebenarnya mahalnya tuh di finishing ya. Ya kurang lebih kalau renovasi itu sekitar 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6. Kalau bangunan baru tuh 7 sampai 8, kurang lebih seperti itu. Dan makan waktu berapa lama prosesnya? Kita itu karena di sini tuh banyak eksplor material baru, kita bikin mock up dan lain hal, banyak kita
bongkar, pasang lagi, bongkar, pasang lagi, terus akhirnya menemukan sampai formasi yang pas. Oke. Kita tuh bangun hampir 11 bulan ya. Oh, 11 November ini tuh 11 bulan. Kita Baru tuh jadi banget ya Mas? Baru jadi banget, kurang lebih 2 mingguan ya, 2 mingguan ya. Nah untuk hasilnya gimana Mas? Kan desainnya dari Mas Dika sama Mas Ardi. Seperti apa? Maksudnya puaskah atau gimana? Langsung dong ya kan? Alhamdulillah sangat puas karena di sini tuh banyak airflow-nya juga enak, pencahayaan juga enak. Yang paling asik itu kamar mandi ya, kamar mandi lantai 1 tuh sampai ke skylight tuh sampai lantai rooftop. Iya, Itu yang paling asik. Nah sebenarnya di sini tuh suasana yang paling enak itu ketika menjelang sore ke malam sih. Oh, salah berarti kita datangnya. Ntar sore kita kesini lagi. Jam 5. Paling asik tuh sore ke malam karena transisi sore ke malam itu ditambah lightingnya tuh kayaknya Cakep ya? cakep banget sih. Iya, kebayang, Cakep banget sih. Tapi emang ngebikin rumah ini sekaligus ini ya Mas, karena kan sebagai kontraktor juga, jadi bisa ngajak calon klien ke sini Nah, juga, itu sih. gitu. Tujuan bikin rumah tuh selain untuk dinikmatin sendiri, kita bisa ajak klien ke rumah untuk lihat hasil pekerjaan kita. Iya. Nah kalau teman-teman nih, kalau ada yang mau misalnya ngebangun rumah sama Mas Joko bisa kontak kemana? Bisa nanti ke IG pribadi saya ada sih. Apa boleh di-mention? Joko Trisusanto. Oke, nanti ada di sini. Ya. Kalau Mas berdua apa nih? Instagramnya apa ada yang mau ditambahin dulu lagi nggak, Mas Dika sama Enggak Mas lah, Ardi? nggak usah ada yang ditambahin ya. Udah Cukup capek. aja. Enggak, bukan capek. Testimoni mah biar sama klien aja. Oh, oke, siap. Nah kalau misalnya ada yang mau sama kalian juga nih, apa bikin rumah atau renovasi? Boleh kalau mau kita kolaborasi bisa ke Instagram ardnt.design atau mau hubungi masing-masing kita juga boleh. Boleh di-mention aja? ri.ardi ARDY sama Andika Pradana. Ya, Dikadal. Aduh salah lagi. Salah lagi. Salah nih. Baru kenal ya? Mas Dika, Gampang. mau nambahin, ada yang mau ditambahin? Sudah ya? Cukup ya. Jadi apa gunanya? Saya nemenin Ardi. Oke, terima kasih semuanya. Siap, sama-sama. udah main kesini. Teman-teman makasih juga udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Hutajana, Inspira Homes dan TikTok kita semuanya ada di sini. Bye bye. Thank you. Cuman coba yang bukanya. Oh, bisa deh. Bukain. Salah bukanya. Udah kekunci soalnya. Udah kekunci. Tolong. Bukan sidik jari saya ini. Joko. Boleh yang membukakan.